Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." 1 Samuel 8 ayat 7 ayat 9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Saul menjadi pilihan rakyat. Rakyat memilih Saul sebagai raja mereka. Dari dahulu, manusia selalu ingin menjadi seperti orang-orang lain, melakukan hal-hal yang populer, dan tidak terkecuali orang-orang ini juga. Bangsa Israel, mereka sudah bosan menyembah Allah. Mereka menyembah Allah yang tidak kelihatan. Bahkan semua orang mengatakan pada saat itu, "Di mana raja kalian?" Dan kami harus mengatakan, "Oh, dia berada di sorga. Raja kami ada di sorga." Kami menginginkan seorang pemimpin di bumi ini, Samuel. Kami ingin menjadi seperti semua bangsa yang lain. Lihatlah bangsa Filistin. Lihatlah bangsa Moab. Lihatlah bangsa Yebus dan semua bangsa yang lain. Mereka semua mempunyai raja. Tetapi kami tidak. Kami ingin menjadi seperti mereka semua. Hai Samuel, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak mengatakan kami mau menunggu Allah untuk menyediakan kebutuhan kami. Dan hal tersebut, saudaraku, ini sangat menghancurkan hati Samuel. Maka dia menghadap Allah dan mendoakan hal itu. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan membiarkan mereka. Tuhan membiarkan bangsa Israel mendapatkan persis seperti apa yang mereka inginkan. Ya, Tuhan Allah membiarkan mereka. Siapa sosok yang mereka pilih? Saul. Dia bernama Saul. Perawakannya tinggi, berkulit gelap, dan sangat tampan. Itulah cara manusia memilih raja-raja. Mereka mencari seorang yang mempunyai tampang yang bagus, tubuh yang kekar. Wow, dia akan menjadi gambar yang baik bagi Israel. Maka saudaraku, muncullah seorang Saul dan membuat mereka bersemangat. Dia mempunyai sifat rendah hati pada permulaannya, dan kelihatannya dia mampu menggerakkan orang-orang untuk kepentingan tertentu. Dia mempunyai keterampilan yang cukup untuk menyatukan prajurit-prajurit. Dan saudara yang terkasih, dalam sekejap orang-orang Israel berpikir, dia, Saul, memang orang yang cocok untuk pekerjaan itu. Tetapi mari kita coba tebak. Walaupun Saul berusia kurang lebih 40 tahun ketika dia mulai memerintah, dalam sekejap dia menjadi mudah tersinggung. Saul gampang marah, Saul gampang naik darah, dan menjadi tertekan.
bahkan berniat untuk membunuh. Sangat tidak pantas, bukan, bagi seorang yang merupakan pilihan rakyat. Seperti yang telah kita ketahui, saudaraku, Daud lahir sekitar 10 tahun setelah Saul menjadi raja. Kita sedang berbicara tentang Daud. Daud yang dilahirkan pada masa-masa yang labil. Dalam satu kekuasaan raja yang labil, orang Israel sudah lama menyimpang dari Allah. Dan sekarang yang lebih buruk lagi, mereka menjadi kecewa dengan pemimpin yang mereka pilih sendiri, saudaraku. Mereka kecewa. Tetapi sekali lagi, apa yang Anda lakukan ketika raja Anda tidak berjalan bersama Allah lagi? Apa yang Anda lakukan ketika Anda sudah menetapkan jalan Anda sendiri dan ternyata jalan itu salah sama sekali? Dan memang itulah perasaan yang paling mengecewakan, bukan? Satu perasaan yang menggelisahkan di dunia ini. Tetapi Anda dapat menemukan apanya yang salah, bukan? Tetapi karena kasih rahmat-Nya, Allah tidak meninggalkan umat-Nya. Dia tetap ikut campur tangan melalui Nabi Samuel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Saul adalah pilihan rakyat Israel, namun berbeda dengan Daud. Daud adalah pilihan Allah. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lihatlah saudara. Lihatlah kata di dalam ayat 14. Dikatakan seorang. Tuhan telah memilih seorang. Hanya seorang. Dan kita harus mengakui betapa hebatnya orang itu, bukan? Orang yang dipilih Allah. Apakah akan membuat Anda tercengang ketika mengetahui bahwa tulisan mengenai Daud lebih banyak daripada tokoh Alkitab lainnya? Abraham mempunyai 14 pasal yang dipersembahkan kepada kehidupannya. Begitu juga dengan Yusuf. Yakub mempunyai 11 pasal. Elia mempunyai 10 pasal. Tetapi apakah Anda tahu berapa banyak pasal yang dipersembahkan kepada Daud? 66 pasal. Kalau perhitungan saya benar. Dan itu belum mencakup 59 referensi dalam hidupnya di dalam perjanjian baru. Ketika Anda menyadari betapa banyak yang dikatakan Alkitab tentang Daud, disertai dengan kenyataan bahwa di dalam 2 kesempatan secara khusus dia disebut seorang yang berkenan di hati Allah, Anda akan merasa bahwa dia adalah semacam orang yang luar biasa, bukan? Ya, mungkin semacam pahlawan superhero. Tetapi saya tidak mau Anda mendapat gagasan yang salah mengapa Allah memilih Daud atau mengapa ia memilih seseorang terhadap hal tersebut.
Jadi sebelum kita melihat kehidupan yang menakjubkan dari pria ini, kita perlu meluruskan masalahnya. Masalahnya adalah mengapa Allah memilih orang-orang? Atau mungkin seharusnya pertanyaannya adalah orang seperti apakah yang Allah pilih dan pakai? Dan untuk menentukannya, terlebih dahulu kita perlu melihat sebuah pasal di dalam Perjanjian Baru. Dalam 1 Korintus 1, di sini konteksnya berhubungan dengan cara orang yang berbeda memandang Rasul Paulus. Beberapa pembaca surat Paulus adalah orang Yahudi dan mereka mencari mujizat, mencari tanda yang membuktikan orang ini berasal dari Allah. Beberapa pembacanya adalah orang Yunani dan mereka hanya melihat kesan-kesan di permukaan. Kehidupan batinia seseorang sedikit artinya bagi mereka. Dan orang-orang Yunani pada waktu itu dipengaruhi oleh otak, kekuatan fisik, dan atau kecantikan. Saudaraku, di dalam keadaan ini, kemungkinan kepercayaan Paulus yang seutuhnya di dalam pasal yang pertama dalam suratnya yang pertama kepada orang-orang percaya di Korintus adalah, "Aku tidak datang kepadamu dengan kepandaian atau dengan hikmat manusia. Dan tentu aku juga tidak datang kepadamu dengan fisik yang mengesankan. Sebaliknya aku datang dengan kekuatan Allah." Dan ada alasan yang baik untuk sikap itu. Perhatikanlah dengan cermat bagaimana Paulus mengatakannya dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat 29. "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang berpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus saya menyukai cara New Berkeley Version menerjemahkan 2 ayat ini dalam Korintus tadi. Allah juga memilih apa yang tidak terpandang bagi dunia. Sekali lagi, Allah juga memilih apa yang tidak terpandang bagi dunia dan orang-orang yang hina dan orang-orang yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti, supaya tidak seorang manusia pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Paulus berkata, "Lihatlah sekelilingmu, hai orang-orang Korintus, kalian tidak akan menemukan seorang pun yang mengesankan di sini. Mengapa? Supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah." Itulah prinsip yang cenderung kita lupakan, saudara. Karena kebanyakan dari kita masih sangat mirip dengan orang-orang Yunani pada saat itu. Ketika kita mencari orang-orang untuk dikagumi, ketika kita memilih tokoh panutan kita mungkin, pahlawan kita mungkin, kita sering dipengaruhi atau menjadi terkesan oleh perkara-perkara yang ditunjukkan untuk memegahkan diri. Kita menginginkan orang yang tampan, orang yang cemerlang, orang yang sukses. Kita menginginkan orang yang paling baik dan yang paling cerdas. Kita sangat terpikat oleh bagian permukaannya saja. Hal-hal yang dangkal yang membuat kita jauh lebih terkesan daripada yang mau kita akui. Kita bahkan memilih seorang presiden karena ia tak tampan di televisi. Tetapi Allah berkata, "Bukan begitu caraku menentukan pilihanku. Bukan begitu caraku menentukan seorang raja bagimu. Aku memilih orang-orang yang tidak berarti dan mengubah mereka menjadi berarti." Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.